Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Arehan. Senang sekali saya rasanya bisa kembali lagi menjumpai pemirsa di rumah gitu. Dalam suasana yang alhamdulillah saat ini ramai sekali. Saya ditemanin oleh guru-guru Arehan semua, di mana ini akan menjadi perbincangan yang cukup menarik sepertinya itu. Karena ini adalah guru-guru yang cukup hebat sekali kebetulan ini, dan semuanya rombongan bareng-bareng untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, untuk saat ini saya akan coba perkenalkan satu persatu gitu ya. Yang pertama dari sebelah kiri saya dulu gitu kan. Ada Abi, siapa Bi? Abi Farhan. Abi Farhan. Beliau ini adalah di Arehan sebagai pimpinan tim IT gitu ya. Ya. Ketua tim IT yang karena Arehan ini cukup terkenal dengan IT-nya yang cukup ini kan. Cukup aktif lah gitu kan. Sekolah yang berbasis IT high IT. Mantap. Mantap. Kemudian di seberang sana kan. Di seberang sana ada duo ganteng. Bukan duo serigala ya. Ada duo ganteng ini. Yang pertama ada Abi Aswin. Ini kemana saya? Kesana apa kesana? Ya, kesana ini lah. Assalamualaikum. Abi Aswin ini sebagai guru apa? Guru kehidupan. Guru gitu. Wah, mantap. Guru olahraga. Mantap. Saya guru olahraga. Kemudian di sampingnya ada si guru senior yang cukup handal. Senior. Karena wajahnya sepertinya senior. Maksudnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya inilah Saya belum dikenalin loh. Senior doang tadi. mana ini kayaknya. Beliau ini adalah salah satu wakil kepala sekolah kita bidang kesiswaan bernama Abi Asepi. Asepi Zulha. Biasa dipanggil Abi As Happy. Always happy. Itu tadi saya akan sudah memperkenalkan kawan-kawan saya ini, kolega saya yang cukup luar biasa, cukup handal gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, karena kita sekarang di Arehan sedang ada PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk tahun depan, tapi sudah kita buka dari sekarang gitu ya. Makanya jangan sampai ketinggalan nih, kuota terbatas ini soalnya di Arehan ini. Ini sekolah yang cukup persaingannya cukup ketat sekali untuk masuk sini. Jangan ragu-ragu untuk masuk Arehan gitu kan. Nah, oleh karena itu apa yang menarik dari Arehan itu? Apa yang akan didapat mungkin putra-putri, Bapak Ibu semua yang akan sekolah di Arehan itu apa saja? Nah, ini akan kita obrolkan siang hari ini bersama kolega saya gitu kan. Yang pertama saya akan coba untuk bertanya kepada wakil kesiswaannya, yaitu Abi Asepi. Nah, Abi Asepi, yang menarik dari Arehan itu apa? Ketika nanti mungkin Bapak Ibu di rumah akan bertanya gitu kan, di Arehan ini pendidikannya seperti apa sih ya? Dari segi kesiswaan itu yang menarik. Dari segi kesiswaan ya. Iya dong, masa dari segi Kehidupan. Jadi gini, kalau program kesiswaan sendiri di Arehan itu banyak sekali, ya banyak sekali. Karena ada program, kita kan ada 2 jenjang ya, jenjang SMP, jenjang SMA. Siap. Jadi saya membawa bidang dua-duanya, keren kan? Mantap ya. Iya dong. Jadi banyak program. Bahkan, nah di sini yang saya paparkan itu mungkin yang saya jelaskan beberapa program-program yang mungkin di luar sana nggak ada, gitu ya. Kalau di Apa saja itu? banyak. Yang pertama kita ada untuk siswa baru itu kita akan ada kegiatan-kegiatan selain pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian ada namanya program unggulan kita juga adalah ibadah camp. Kita ada kegiatan ibadah camp. Ibadah camp itu untuk kelas 7. Apa gunanya? Karena kan kita di Arehan ini kan kalangan bisa dikatakan orang-orang mampu lah, mungkin di rumahnya punya punya orang yang membantu di rumah, sehingga mungkin kemandiriannya agak kurang. Sehingga disitulah kita berikan wadah untuk anak-anak kita itu untuk lebih mandiri. Dia nanti kemah 3 hari, di situ dia harus mencuci bajunya sendiri, kemudian masak, kemudian
tidur dengan kawan-kawannya dengan alas seadanya gitu ya. Pokoknya untuk melatih kemandirian lah intinya situ. Kemudian pokoknya banyak hal manfaatnya di situ. Mungkin selama ini ada juga anak-anak kita yang belum pernah jauh dari orang tua ya. Jadi di sini dia dilatih untuk coba jauh dari orang tua dengan bertahan seperti apa sih, bagaimana masak, bagaimana mencuci baju, piring, kemudian bagaimana dia harus mengelola kegiatan bersama dengan kawan-kawannya. Itu kegiatan ibadah camp. Mungkin di luar sana mungkin untuk ibadah mungkin kemah ya, tapi bukan ibadah camp. Kalau di SMA ada lagi namanya leadership camp. Ada leadership camp itu apa sih? Kalau untuk siswa baru ya, untuk kelas 10 kita itu ada kemah. Sebelum tahapannya itu ada seminar dulu, seminar leadership. Tapi setelah seminar leadership itu, kalau seminar leadership itu dia diberikan materi-materi seminar berkaitan dengan entrepreneur ya, kemudian tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, dilihat dari bagaimana menjadi seorang pemimpin, tetap menjadi seorang pengusaha, tapi memang tidak keluar dari bahasanya itu Apa itu? tetap menjaga menjadi entrepreneur muslim yang handal lah gitu ya. Kemudian nanti akan ada juga leadership camp itu. Kita biasanya kerjasama dengan Yonif 143 Candi Mas Natar. Di situ mereka diberikan pelatihan banyak hal dengan tentara ya. Baik dia materi, kemudian fisik, kemudian kemandirian dan lain-lain. Jadi sehingga jebolan-jebolan Arayan harapannya adalah menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan gitu, menjadi pemimpin-pemimpin yang memang bisa bertarung lah di dunia luar sana nanti, di global gitu. Itu program yang kemudian banyak program-program yang lain. Kalau diceritakan mungkin banyak banget, tapi nantilah ya, kita ngalir aja ya. Tapi intinya Arayan sudah mempersiapkan bagaimana melalui eskul itu ada diusahakan untuk mereka menjadi nantinya menjadi manusia yang mandiri, manusia yang punya leadership yang bagus, gitu kan. Orang yang bisa menjadi entrepreneur yang handal, gitu kan. Berarti emang karakter-karakter ini sudah dibangun di Arayan itu bagus sekali. Gitu. Nah, kalau berarti nanti untuk selebihnya kita akan gali lagi nanti mengenai apa saja yang ada di Arayan. Tapi saya akan coba ke seberang dulu. Iya, seberang. Ke seberang sana seberang saya. Di samping saya ini. Oh, samping. Iya, jadi. Oke. Seberang. Saya akan mencoba untuk ngobrol dengan Asep. Tapi parah. Dengan Nabi Baran. Sudah lupa dia. Ketahuan ini briefingnya baru 2 menit. Gak briefing malah. Dengan Nabi Farhan. Halo. Dari segi pembelajaran Nabi ya. Ini kan Arayan terkenal dengan IT-nya gitu kan. Jadi dalam proses pembelajaran itu sangat mengoptimalkan adanya IT. Apa saja sih yang menjadi keunggulan Arayan itu dalam untuk menunjang proses pembelajaran di kelas itu? Ya, kita melangkah ke pembelajaran smart classroom ya. Pendidikan pembelajaran di kelas itu tidak hanya sistem interaksi antara siswa dan murid, antara siswa dan guru, apalagi teacher center begitu. Tapi kita membangun bagaimana kelas itu menjadi kelas yang cerdas. Guru betul-betul sebagai seorang motivator dan fasilitator. Artinya di awal pembelajaran guru itu memberikan clue kepada peserta didik untuk mengelaborasi. Nah, saat ini bagaimana siswa itu mengelaborasi dengan baik? Kita punya fasilitas yaitu IT, teknologi informasi. Nah, sekolah memberikan dukungan yang baik di sini, baik secara fisik ya, kita sudah ada di smart classroom, di dalam kelas itu sudah ada LCD, kemudian audionya juga baik, koneksi internetnya juga baik, begitu. Ini saya kira akan menunjang kegiatan pembelajaran itu lebih menarik. Hal yang lain, bahwasanya kita pindah yang dulu kita menggunakan laptop untuk kegiatan pembelajaran, gitu. Tapi
setelah mungkin 10 atau 11 tahun ya kita sejak berdiri, kemudian beralih mengevaluasi, akhirnya kita berpindah yang menggunakan laptop, sekarang kita menggunakan teknologi iPad. Semuanya, semua siswa dan guru? Iya, artinya 1:1, satu siswa satu iPad. Karena dari sini pembelajaran betul-betul nanti kolaboratif, lebih oke, lebih bagus. Untuk anotasi jadi lebih fleksibel gitu. Juga untuk kolaborasi satu device dengan device yang lain atau sinkronisasi dari satu device yang lain. Contohnya begini, barangkali siswa kita ingin mengetik dalam jumlah yang banyak untuk pelajaran bahasa Indonesia dan mungkin akan sedikit susah ketika ngetiknya di iPad karena ya kecuali mereka yang sudah punya keyboardnya ya. Kalau tidak, maka siswa bisa login menggunakan akun yang sama, menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Intinya kita bisa melakukan sinkronisasi dari berbagai devices atau browser, saya kira tidak ada masalah. Itu sudah terintegrasi gitu ya? Iya betul, kita sudah terintegrasi. Kita menggunakan Apple Management Classroom dan kita untuk sistemnya juga sudah terdaftar di Google for Education, sehingga akunnya nanti juga sudah terverifikasi, tidak menggunakan yang untuk publik ya, memang untuk pendidikan. Itu sehingga keuntungannya adalah siswa jadi lebih leluasa ketika mendapatkan tugas. Barangkali kalau hanya iPad itu kan 120 giga ya, 128 giga yang maksimal. Gitu. Mungkin orang akan berpikir, waduh, akan kerepotan kan? Tapi dengan kita terverifikasi menggunakan akun Google gitu di Google Classroom atau Google for Education, untuk Google Drive itu unlimited. Bisa kelola semua di situ berarti ya? Iya, untuk penyimpanan pengelolaan bisa lebih leluasa. Nah, contoh saya karena melakukan kegiatan pembelajaran online dan harus saya rekam. Kalau tidak salah hard drive saya itu sudah sampai 72 GB. Di Google Drive? Ya, di Google Drive. Untuk gratis gitu ya? Gak apa-apa gitu ya? Ya, untuk gratis. Bayangkan kalau kita beli cukup mahal, kalau kita untuk versi Gmail-nya itu hanya 15 GB gitu, karena kita sudah integrasi lebih. Nah, ini kan nanti berarti dalam pembelajaran di kelas itu ada smart LCD, betul, ada menggunakan iPad. Nah, betul. iPad ini mereka ini yang jadi pertanyaan, mereka beli sendiri atau bagaimana itu? Oh iya, intinya sekolah memberikan keleluasaan kepada orang tua apakah mau membeli secara mandiri ataupun secara kolektif di dari sekolah. Ada difasilitasi gitu ya. Betul. Nanti biasanya di bulan Maret atau April itu sudah mulai kita koordinasi dengan wali murid baru ya untuk pengadaannya. Wali murid yang ingin membeli secara mandiri ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Selama ini juga cukup banyak dari semua siswa, hampir 50% juga membeli secara mandiri. Hanya saja kita memberikan catatan. Pertama, spesifikasi. Kita sama-sama menggunakan iPad generasi terbaru. Sekarang sudah keluar generasi 8. Generasi 9. Dan generasi 9 ini ada dua tipe, 64 GB atau 256. Nah, jadi yang 128 sudah tidak ada. Kita ingin equal sama, jadi semua siswa-siswi kita menggunakan iPad generasi 9, bukan iPad Air ataupun iPad Pro. Atau wali murid nanti bisa pengadaannya itu bisa kolektif melalui sekolah. Betul, melalui sekolah. Nanti baik yang kolektif ataupun yang mandiri harus di store dulu ke sekolah untuk kami install, kami setting, termasuk untuk setting MDM-nya. Oke. Nah, berarti itu tadi mungkin sebagai informasi untuk para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di Arehan itu berarti kalau Anda mencari sekolah yang menggunakan IT yang selalu generasi terbaru, selalu yang menggunakan IT yang cukup mumpuni untuk mendukung proses pembelajaran, nah Arehan ini salah satu sekolah yang tepat untuk mempercayakan anak-anak ke Bapak Ibu untuk bisa sekolah di Arehan Islamic High School. Nah, tadi kan cukup menarik
pos pembelajarannya, kemudian ekskul dari yang dijelaskan oleh guru, maka kesiswaan. Nah, itu kan berarti ini sekolah berarti benar-benar sangat terprogram sekali untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang memang benar-benar mendorong masa depan siswa agar menjadi mereka nanti menjadi orang-orang sukses semua itu. Nah, dalam kerangka PPDB sekarang ini kira-kira gitu kan, seperti apa sih proses masuk di Arehan itu sebenarnya? Kebetulan sekarang ini ada Abi Aswin yang menjadi salah satu ujung tombak program PPDB ini kan. Silakan, saya ingin penjelasan yang cukup menarik ini dari Abi Aswin ini. Baik, terima kasih. Untuk masuk ke Arehan itu sebenarnya mudah sekali. Mudah gitu ya? Mudah sekali. Masuknya mudah itu? Ya, masuknya mudah. Hanya tinggal masuk ke website kita, website resmi Arehan, yaitu di https itu yang arehan.sch.id, bisa diakses nanti di sana. Jadi kalau cari saja di Google web arehan.sch.id, nanti di sana sudah ada panduannya. Mau yang PPDB SMP atau SMA, nanti di sana sudah ada. Tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Yang jelas langkah-langkah yang harus diikuti dari yang sudah disediakan panitia itu mulai dari penyiapan berkas, begitu ya, mengisi formulir, kemudian membayar biaya pendaftaran. Kalau untuk saat ini SMP itu 350.000. Gimana nih? Ya, untuk SMP. Ya, untuk yang SMA itu 500.000. Seperti itu. Itu untuk biaya pendaftarannya. Nanti setelah biaya pendaftaran itu kemudian dimasukkan dalam website, kemudian nanti akan ada balasan dari admin. Nanti setiap peserta itu mendapatkan token lah bahasanya ya, yang itu berisi username dan password. Nah, username dan password itu harus disimpan baik-baik dan tidak boleh banyak orang yang tahu karena itu private. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, mereka akan mengisi masuk ke dalam link aplikasi berbasis web tadi, kemudian terus ikuti saja alurnya sampai pada tahap akhirnya nanti ada tes potensi akademik secara online itu ya, secara online semuanya, dan juga nanti akan ada interview antara orang tua, siswa, dan juga dari panitia tentunya. Setelah semuanya diselesaikan, maka sudah bisa untuk melakukan daftar ulang. Itu untuk yang program, untuk yang proses reguler ya. Tapi ada juga kita yang prosesnya masuk melalui jalur tahfidz dan ya, prestasi. untuk yang hafalan itu kita ada salah satunya, misalkan jika ada salah satu siswa-siswa yang ingin masuk ke Arehan gitu, yang punya hafalan baik 2 juz, 3 juz maupun lebih dari itu, maka kami menerima gitu ya. Dan itu ada beasiswanya, ada potongannya, ada besarannya seperti apa, itu nanti bisa langsung ditanyakan kepada bagian keuangan. Seperti itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi dasar awal ketika ingin masuk ke Arehan. Apakah tesnya sulit? Ya, namanya tes itu pasti ada hal-hal yang sulitnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar dari SD mau masuk ke SMP, ya materinya nggak jauh-jauh dari situ. Yang mau masuk ke SMA, ya materinya nggak jauh-jauh dari yang SMP. Itu saja sih intinya. Mungkin itu gambaran untuk penerimaan alur PPDB-nya. Nah, sejauh ini berapa kuota yang disediakan Arehan? Karena biasanya kan ini kan limited itu, nggak dibuka. Betul. Banyak itu. Kita rencananya itu jika memang ini nanti terpenuhi, kita akan membuka 200 peserta didik dari SMP dan SMA. Jadi kemungkinan besar ya kita nanti kasarannya ngomong ya, 100 untuk SMP, 100 untuk SMA. Nah, tentunya kalau untuk SMP ini kita bagi-bagi lagi. Ada kelas yang khusus untuk yang perempuan, ada khusus untuk yang laki-laki. Nah, kalau untuk yang SMA itu ada penjurusannya masing-masing. Ada jurusan IPA dan IPS gitu. Yang lebih dekat jurusan Raja Bahasa juga ada. Berarti dalam satu jenjang itu SMP itu ada 4 kelas. SMP ya? Rencananya ada 4 kelas, SMA 4 kelas. 4 kelas juga gitu ya. Tapi biasanya kami fleksibel. Misalkan begini nih, sampai di akhir tahun nih misalkan ternyata yang minat untuk daftar SMP lebih banyak. Nah, ketika kita berpatokan pada awal tadi bahwa kita tetap kekeh dengan 4 kelas SMP, ternyata traffic yang masuk, permintaan yang masuk untuk SMP itu lebih banyak, biasanya kita
coba buka ruang lagi untuk yang SMP. Kita akan masukkan mereka pada waiting list. Nah, kita masukkan dulu pada waiting list. Nanti ternyata ketika memenuhi satu kuota kelas, maka akan kita buka satu kelas lagi. Jadi ternyata yang daftar tuh lebih dari 25 misalkan ya. Maka itu sudah cukup untuk dalam satu rombel kita buka satu kelas lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Satu kelas tuh berapa siswa isinya di Arehan? Kita maksimal 28. 28. Maksimal 28 per kelasnya untuk satu rombelnya itu. Dan itu semua menggunakan Smart LCD dan Betul iPad gitu ya? sekali, setiap kelas itu menggunakan Smart LCD seperti yang disampaikan oleh Abi Farhan tadi. Oke, mantap. Seperti itu. Iya. Nah, jadi ini cukup menarik sekali berarti karena Sangat menarik, pasti sangat menarik. Maka mungkin Bapak Ibu di rumah jangan sampai kehabisan kuota ini. Karena cuma 200 kuotanya. 200 kuota ini. Nah, karena ini tadi memang karena menjadi sebuah program yang cukup artinya terbatas kan ini untuk Terbatas, betul. untuk kalau sudah kuota terpenuhi berarti Tutup. udah langsung ditutup Sudah gitu langsung kan. tutup. Nah, itu jangan sampai kehabisan kuota ini. Dan untuk pendaftaran berarti melalui link yang bisa diakses di Arehan Esyadat. Ya, nanti bisa di bawah nanti sih. Dan seluruh prosesnya juga karena masih pandemi online ini kan. Masih online semuanya, insyaallah. Jadi apa berkas, mengisi biodata itu semua Nanti. Semuanya di online. scan, dimasukkan ke gitu. Oke, berarti. Satu lagi tambahan bahwa gini, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Arehan membatasi gitu kan ya? Kok kenapa nggak diterima sebanyak-banyaknya? Kan gitu, kan lumayan sebanyak-banyaknya. Nah, prinsip Arehan sendiri itu bukan mau menerima sebanyak-banyaknya murid gitu kan, tapi memang kita membatasi itu dengan harapan adalah menjaga kualitas, agar harapannya kontrol baik dari guru ya dalam mengajar di kelas. Kalau sudah terlalu banyak ya mungkin sama kalau umpamanya kayak negeri umpamanya kan lebih dari 32 atau maksimal itu kan udah cukup ini ya, udah cukup agak sulit, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka kita sebenarnya antara 25 dan 25, kalaupun memang ada kelas yang agak lebar kita bisa paskan di 28, tapi nggak bisa lebih dari itu. Dan kita batasi dengan kuota 100 atau hanya 4 kelas itu, memang yaitu tadi kita akan menjaga kualitas, bukan hanya kuantitasnya yang kita banyak, tapi kualitas. Kita harapannya adalah yang masuk di Arehan itu adalah mereka-mereka yang anaknya memang ingin ke sini, orang tuanya ingin ke sini, punya visi yang sama, yakni memberikan pendidikan mendapatkan pendidikan yang terbaik, baik di bidang umum maupun di bidang agama gitu. Jadi umum dan agamanya balance, apalagi ditambah dengan kemampuan IT yang baik, karena kita mengikuti kemajuan zaman ya. Jangan sampai anak-anak kita kedepannya nanti ketika dia mau bersaing dengan orang luar sana, untuk baik dari hal mencari pekerjaan atau yang lain, itu kesulit. Walaupun dia punya kemampuan yang bagus, tapi kemampuan di bidang teknologinya kurang, itu juga akan mental gitu. Itu nggak bisa dihindari. Nah, Arehan memfasilitasi lah. Ada di dalam proses pembelajaran juga ini agama juga menjadi satu pertimbangan penting gitu ya. Berarti terintegrasi gitu antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Iya, gitu ya. Kita kan bukan MTS ya, bukan pondok pesantren, tetapi kita sekolah menengah pertama maupun menengah atas. Maksudnya di bawah dinas pendidikan. Nah, tapi kita mempunyai muatan agama yang lebih. Bahkan ada program agama yang memang kita concern di tahfizul Quran dan tahsinnya. Jadi bagaimana lulusan dari Arehan itu memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dari segi tajwidnya dan lain-lainnya, makharijul hurufnya. Begitu juga dengan hafalan Al-Qurannya, hafalan Al-Quran. Jadi kita ada yang memang reguler itu pokoknya lulusannya Arehan itu harapannya minimal 2 juz. Tapi kalau yang sudah punya modal hafalan gitu ya, itu masuk ke kelas takhusus. Ada kelas takhusus yang dibimbing ada jadwal khusus, pembimbing khusus, dan harapannya 3 bulan sekali itu memiliki target 1 juz setiap 3 bulan. Itu
concern kita Rehan itu di bidang agama. Di bidang-bidang agama kan kita punya 2 guru ya. Satu HRT, satunya guru mata pelajaran. Nah, HRT itu juga membimbing di bidang agamanya juga, baik bahasa Arabnya, kemudian ada namanya homeroom session, baik hafalan hadis, memberikan cerita kisah-kisah sahabat. Nah, di situ juga poin plus yang mungkin untuk sekolah-sekolah umum ya, itu tidak. Berarti di dalam satu tidak ada. proses pembelajaran itu selalu ada didampingi 2 guru gitu. 2 guru. Homeroom teacher-nya. Homeroom teacher itu atau wali kelas ya. HRC-nya sama juga guru pengajarnya, mapelnya. Berarti menarik sekali. Nah, untuk bahasanya, mungkin bahasa dalam proses pembelajaran itu menggunakan bahasa Indonesia apa? Atau mungkin ada bahasa lain yang digunakan? Bahasa alam. bahasa alam lah ya. Jadi memang gini, kita ini harapannya adalah karena memang bahasa itu sangat penting juga. Apalagi di era globalisasi ini. Iya, di era global nggak bisa kita menghindari itu. Kita concern, fokus kita di bahasa Inggris. Walaupun bahasa Arab juga sekarang ini coba untuk digaungkan juga dan dimulai dipadatkan juga untuk proses bahasa Arab. Tapi kita lebih fokus ke bahasa Inggrisnya. Jadi guru mengajar di kelas juga bilingual. Jadi dia walaupun mapel bukan bahasa Inggris ya, jadi dia memberikan pertanyaan atau apa menggunakan bahasa Inggris. Bahkan di tempat-tempat yang sudah kita tentukan itu tidak ada pelayanan kecuali dia menggunakan bahasa Inggris. Untuk perizinan, contoh dia mau izin keluar dari sekolah seperti sakit atau dijemput atau dia harus ke asrama gitu, dia harus menggunakan bahasa Inggris. Atau dia ke ruang administrasi, dia mau bayar SPP atau apa, dia harus menggunakan bahasa Inggris. Ke kepala sekolah, ruang guru, English please. Kita nggak berikan pelayanan kalau tidak menggunakan bahasa Inggris. Itu untuk memancing mereka untuk. Nah, itu berarti itu salah satu unggulan Erhan juga ini berarti ya. Pasti. Karena menggunakan bilingual ini kan. Dan saya coba akan bertanya kepada Habib Rahani yang karena Habib Rahani kayaknya sering menggunakan bahasa Inggris dalam masuk dia mantap memang dia semua bahasa. Luar biasa. Dia semua bahasa. Semua bahasa. Kadang-kadang bahasa kolbu. Habib Rahani ini bahasa Inggris mantap, bahasa Arab apalagi. Memang jagonya. Jagonya, beliaunya udah. Ada satu lagi, bahasa kolbu. Karena berlebihan ini. Nah, Habib Farhan, kira-kira dengan menggunakan bilingual itu tadi selain bahasa Indonesia, biasanya kan Habib Farhan ini menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu kira-kira apakah itu juga bisa membuat siswa itu menjadi tertarik untuk mempelajari bahasa atau malah mereka ada yang insecure bahasa Inggris saya jadi masih jejak ini kayak mana gitu? Seperti apa gitu? Pertama begini, kenapa 2 bahasa itu penting? Kita tahu bahasa Inggris itu bahasa teknologi terutama ya, bahasa teknologi. Apalagi semakin kesini kan harus pergaulan, terus kemudian interaksi, bisa masuk interaksi ya, itu semakin canggih gitu. Kemampuan bahasa itu jadi sangat penting. Gitu. Dalam kegiatan pembelajaran, saya kira hampir di beberapa mata pelajaran kan juga banyak terminologi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Serapannya itu ada serapan bahasa Indonesianya, tapi ini jadi tidak baku karena bukan tidak baku, maksudnya jadi kurang enak didengar karena memang itu bahasa teknologi. Saya tetap berkeyakinan bahasa-bahasa seperti itu kita gunakan bahasa aslinya. Gitu. Misal umpamanya lah, kita tahu bahwa ini kita nyebutnya itu handphone gitu ya, meskipun ada istilahnya gawai, smartphone, terus kemudian telepon pintar atau smartphone, kita biasa nyebutkan link gitu kan, padahal sudah ada alih bahasanya dia jadi tautan. Download itu jadi unduh, sementara upload jadi unggah gitu. Tapi itu sebenarnya itu kan bahasa teknologi awalnya gitu ya. Ya bagaimanapun saya berpendapat kita tetap mengambil bahasa aslinya gitu sebagai penggunaannya. Nah, di dalam kelas kenapa kita juga menggunakan bahasa Inggris gitu? Pertama adalah karena itu sebagai bahasa teknologi, kemudian karena ada proses-proses interaksi. Nah, jadi itu membiasakan. Iya betul, maksudnya begini juga ya. Kemampuan berbahasa itu bagus loh untuk perkembangan. Kita yang hanya monoton pada penggunaan satu bahasa,
itu tidak begitu, saya kira akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri ketika ia tampil di publik. Iya benar itu. Misal namanya ini Abi Aan gitu ya, karena Abi Aan menguasai 2 atau 3 bahasa lain, saya kira ketika tampil di publik itu akan semakin percaya diri. Kita bisa menggunakan joke, guyonan atau kemudian istilah-istilah yang mungkin ketika kita ingin mengungkapkan susah, tapi kita bisa mengalihbahasakan dengan istilah yang lain. Ya. Itu akan susah ketika kita nggak memiliki itu. Gitu. Berarti ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang yang nggak menguasai bahasa yang lebih banyak gitu ya? Iya, saya kira begitu. Nah, dan sekarang kita sadar atau tidak, di area publik bahasa Inggris itu sangat digunakan dalam baik komunikasi langsung ataupun komunikasi tulis. Gitu. Berarti memang bahasa Inggris itu menjadi sebuah kemampuan yang coba Arehan berikan ya, untuk diajarkan kepada murid-murid agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris itu. Karena bahasa ini memang harus dilakukan setiap hari gitu, harus dibiasakan. Karena kalau nggak dibiasakan, hanya dipelajari secara teori, nggak akan bisa loh. Kita bisa melihat orang-orang itu yang nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi ketika mereka punya lingkungan yang memang setiap hari menggunakan bahasa Inggris, mereka akan terbiasa. Benar. Memang itulah menjadi salah satu mungkin keunggulan Arehan itu ya, dalam hal dari tadi teknologi, gitu kan, program-program kurikulum dari pengembangan kesiswaan, gitu kan. Kalau kesiswaan tadi baru cuma satu loh yang baru satu. Kita ada support sistemnya loh untuk pembiasan bahasa Inggris. Di kelas 9 itu ada study tour ke Malaysia, Singapura ya, sehingga saya kira itu momen yang baik ketemu dengan foreigner ya. Nah ini menarik nih kalau study tour. Ada study tournya ke luar negeri gitu. Nah betul. Nanti saya kira Abi Asep lebih ini menjelaskan lebih. Nah yang kedua untuk kelas 10 kita tahu di Pare atau di Kediri itu kan ada kampung Inggris dan kita punya program ke sana. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Karena di sana buka kelas itu setiap tanggal 10. Tanggal 10 dan tanggal 25. Jadi tidak mungkin kita berangkat tanggal 25 Desember. Kita sengaja itu berangkat itu di bulan Desember supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kita berangkat setelah UAS, jadi mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 Desember kita berangkat, tanggal 10 mulai pembelajaran. Nanti pulang dari sana biasanya tanggal 8 itu post-test. Gitu. Kita bekerja sama dengan lembaga yang saya kira kita cari yang fleksibel dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Pantesan nih siswa Arehan ini bahasa Inggrisnya jago-jago gitu ya. Yang SMA saya kira kompetensi bahasa Inggrisnya bagus sekali karena mereka setidaknya 1 bulan mengalami penggembelengan belajar. Meskipun itu bahasanya kurs Inggris, jangan dibayangkan kursusnya itu seperti kursus bahasa Inggris di yang kita temui di sini yang 1 minggu 2 kali pertemuan. Kita di sana seperti betul-betul pindah belajar, pindah sekolah karena 1 hari kita akan dapat 3 kali kelas. Dan yang menarik dari kegiatan dari homestay di Pare adalah kita akan liburan ke Bromo biasanya. Mantap itu. Mantap jaya. Sambil ngetes kemampuan bahasa Inggris itu ya. Iya, di Bromo itu kan juga banyak turis ya. Nah, berarti untuk kesempatan berikutnya mungkin ini podcastnya akan menggunakan bahasa Inggris ini ya. Boleh bahasa Inggrisnya. Mantap ini. Udah siap ABSP ini sepertinya. Dan gini, untuk bahasa Inggris juga kita ada divisi khusus lah. Kita ada divisi khusus namanya English Corner. English Corner itu jadi memang diperuntukkan jadi gini, wadah bagi baik guru maupun siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi semua guru sampai OB, sampai Satpam itu diberikan pembinaan bahasa Inggris. Ada khusus ruangannya, ada gurunya. Begitu juga dengan siswa-siswa yang masih kita ada English Club juga ya, ada pemberian materi tentang bahasa Inggris lebih gitu deh. Ini Aswin ini level tertinggi loh. Iya, level tinggi. Ini kalau ngomong bahasa Inggris kita nggak ada yang ngerti. Makanya kita podcast berikutnya ini bahasa Inggris. Tapi mungkin dengan bahasan-bahasan yang lebih enak lah. Satu lagi mungkin ya, biar ini kan berkaitan dengan kenapa kok
harus milih Arehan sih gitu ya. Iya. Ini yang paling penting. Iya, kenapa kok harus milih Arehan? Kita bukan membanggakan ya, tetapi memang ya harus bangga gitu. Yang pertama adalah untuk SMA sendiri kita masuk ke dalam 7 besar loh yang tingkat apa namanya? Provinsi. Peringkat ke-7 ya, peringkat ke-7 untuk SBMPTN. SBMPTN ya. UTBK. UTBK Mbak. tahun 2021. Jadi dari skala provinsi kita urutan yang ke-7. Jadi memang untuk nilai sendiri kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang mau bagus ya. Ini tingkat provinsi Lampung. Kemudian untuk SMA sendiri kita punya program yang namanya UP Pro. UP Pro itu adalah University Preparation Program. Apa itu? Jadi siswa Arehan yang masuk di Arehan, karena kan pasti yang masuk SMA itu pasti targetnya nanti mau kuliah di mana, jurusan apa kan? Ya benar. Itu. Jadi, nah Arehan mempersiapkan itu. Jadi ketika masuk di kelas 10 kita udah ada pemberian materi tentang bagaimana menghadapi SBMPTN, soal-soal segala macam, kemudian bagaimana menghadapi kampus, jurusan kampus yang mana yang bahkan kita ada tes. Siswa itu dites dulu, nanti kelas 10 itu dites, ada tes, dia kemampuannya lebih kemana. Maka akan ada bimbingan, arahannya ke jurusan juga iya, ada. jadi dia bagusnya ke sini, sesuai dengan tes kita menggunakan stipin ya. Jadi yang memang nggak diragukan lagi lah untuk validitasnya. Jadi memang ada pengenalan kampus, ada tryout yang berkala, kemudian ada pemberian pembekalan yang lain sampai nanti pendampingan sampai mereka meraih ke kampus yang mereka inginkan. Bahkan kalau yang nggak, mungkin ada juga yang siswa yang nggak mau ke kampus, dia mau langsung kerja, akan ada juga bimbingan entrepreneur juga. Iya. Penyerapan alumni juga bagus-bagus. Alumni kita udah menyebar di mana-mana. Tapi secara jaringan link juga udah luar biasa ini ya, alumni dari Arehan ini kan. Nah ini yang nggak mungkin nggak dimiliki sekolah yang lain ya. Ini program baru yang memang kita kayaknya harus butuh ini deh. Maka kita sudah jalan ini UP Pro itu. Jadi SMA kita itu namanya SMA Plus UP persiapan kampus, persiapan menuju ke universitas. Berarti memang ada program khusus yang disediakan oleh jenjang SMA di Arehan Islamic School ini untuk menyiapkan nantinya mereka siap untuk setelah apa sih setelah SMA ini? Kalau mau kuliah udah disiapin UP Pro tadi. Kalau mau kerja bikin seperti ini ya, itu tadi ya. Jangan sampai nanti baru udah kelas 12 baru mikir mau kuliah di mana, mau jurusan apa, itu terlambat. Kita siapkan dari bahkan dari kelas 9 yang di sini. Kelas 9 kita udah berikan pembekalan juga. Sehingga nanti ketika di kelas 10 dia nggak salah jurusan. Berarti emang programnya sudah luar biasa sekali. Karena kalau kita melihat juga guru-guru atau pengajar Arehan Islamic School ini juga luar biasa sekali. Banyak prestasi yang didapat kayaknya. Insya Allah. Tadi yang disampaikan Habib Farhan itu program unggulan yang mungkin agak bahkan salah satu unggulan dari awal ya gitu. Study tour. Study tour kita keluar negeri loh. Gak main-main, gak kaleng-kaleng loh kita nih. Sekaligus mengetes. Iya, satu memang jadi bukan sekedar inilah sebenarnya, bukan sekedar bahasanya jalan-jalan, tapi banyak ilmu di situ. Jadi anak itu bagaimana dia mengurus paspor, bagaimana sih proses di imigrasi, itu kita berikan pendidikan pembelajaran ini. Bagaimana di hotel, karena ada juga yang siswa kita kan yang memang dari daerah-daerah yang atau memang belum pernah minap di hotel umpamanya ya, belum pernah ke luar negeri. Nah, di sinilah kita berikan pembekalan bagaimana di imigrasinya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar sana. Kemudian kita kunjungan ke sekolah juga, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang luar menggunakan bahasa yang mereka miliki, pakai bahasa Inggris. Iya sih, karena kalau saya lihat ini memang tadi turnya Arehan ini memang terprogram dan juga mengajarkan siswa untuk berwawasan global gitu. Iya, wawasan internasional. Seperti yang tadi dijelaskan Nabi Asep itu dengan diajarkan bagaimana mengurus segala persyaratan. Nah, di sana juga mereka juga mengerti manner di dunia yang internasional itu yang lebih luas itu karena berbeda sih budaya lokal dengan budaya internasional. Itu juga menjadi wawasan penting kan. Itu menjadi bekal yang luar biasa. Apalagi kita langsung ke sana gitu. Kalau lihat di internet langsung, beda ya internet. Dan itu
salah satu minat ya sebenarnya, minat anak-anak ya dari masuk, saya nanti mau study tournya ke luar negeri. Sekolah-sekolahnya kan mungkin ada tapi masih jarang lah, bisa dikatakan jarang. Dengan pengurusan itu kan ribet ya, tapi alhamdulillah Arehan dari awal berdirinya Arehan sampai sekarang ini ya, kita off-nya di corona ini ya. Kita selama corona kita off 2 tahun ya. soalnya kalau kita terabas juga kita kena ini, nggak bisa juga karena ditutup ya. Tapi mudah-mudahan ini ke depan ya, ini udah Bisa ada berjalan lagi. pelonggaran, mudah-mudahan bisa kita aktifkan lagi. Ya itu tadi menarik sekali memang kalau kita membicarakan keunggulan dari Arehan Islamic School ini. Dan sepertinya waktu juga yang membatasi kita gitu ya. Lain kali akan kita sambung lagi. Harus ada part 2 kayaknya. Harus ada part 2 ini sepertinya. Karena udah setengah jam juga ini kayaknya. Jadi memang itu tadi sebagai gambaran awal untuk para ayah bunda di rumah yang mungkin sedang memilah-milih gitu kan, sekolah mana yang sesuai untuk para anandanya di rumah gitu kan. Jadi Arehan Islamic High School bisa menjadi salah satu pilihan menarik gitu kan, bahkan sangat menarik di Provinsi Lampung ini gitu. Karena memang itu tadi yang sudah dijelaskan oleh para guru-guru hebat di Arehan ini, luar biasa sekali. Dan saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya ini kan. Kita ini di sela-sela UAS menyiapkan podcast ini kan. Dan lain kali akan kita sambung lagi karena memang masih banyak hal yang menarik tadi sepertinya. Masih banyak sekali. Dan itu perlu detail kayaknya untuk menjelaskan. Dan kalau mungkin ayah bunda di rumah mau informasi lebih lanjut bisa mengunjungi link arehan.sh.id. Nanti editor tolong ditambahkan. mungkin nanti di bawah ini kasih komen kalau pertanyaan-pertanyaan, nanti di podcast berikutnya kita jawab. Iya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin bisa Tulis di kolom komentar gitu ya. Nanti kita jawab. Akan jawab. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk guru-guru Arehan yang luar biasa sekali ini. Belum ada sponsor ya? Belum ada sponsor, nanti kita akan. Kalau ada yang mau ini nebeng sponsor nggak apa-apa. Endorse. Gratis ini ya? Enggak dong. Jadi itu ayah dan bunda di rumah dan pemirsa semuanya. Mohon maaf jika mungkin tadi ada kalimat kurang berkenan dari kami. Semoga itu bisa dimaafkan gitu kan. Dan tidak ada niatan kami untuk menyinggung perasaan siapapun itu. Itu sudah, kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya tutup untuk podcast yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.